Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada, seperti biasa nih sebelum saya mulai videonya, saya akan mendoakan semoga Sobat Modif dan keluarga sehat selalu. Dan untuk Sobat Modif yang lagi nabung buat beli mobil impiannya, saya doakan juga nih semoga segera tercapai impiannya. Setelah sebelumnya saya membahas 5 kekurangan BYD atau 3 Indonesia, di video kali ini saya akan membahas 5 kelebihan dari BYD Seal Indonesia. BYD Seal menurut hasil pengetesan saya adalah salah satu mobil listrik yang paling menarik dan keren apabila dibandingkan dengan BYD Dolphin dan juga Atto 3. Nah, kenapa saya bilang menarik dan keren? Sebelum saya mulai pembahasannya, siapin cemilannya, seduh dulu kopinya, dan inilah 5 kelebihan BYD Seal Indonesia. Ya, salah satu kelebihan yang bikin BYD Seal jadi menarik banget adalah sisi performanya yang menurut saya luar biasa sih kalau dibandingkan dengan harganya. BYD Seal sendiri terbagi menjadi 2 varian sob. Untuk varian terbawahnya yang dijual dengan harga 635 jutaan yaitu Extend Range Premium, punya tenaga maksimum mencapai 308 horsepower dengan torsi maksimum berada di 360 Nm. Dengan tenaga segitu, varian ini mampu berlari dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 5,9 detikan aja sob. Wow. Lalu varian berikutnya alias yang tertinggi yaitu Performance All Wheel Drive atau AWD yang dijual dengan harga 726 jutaan, punya tenaga maksimum di 523 horsepower dan torsi maksimum berada di 670 Nm. Dengan tenaga sebuah itu, mobil listrik yang satu ini mampu meraih waktu 3,8 detikan untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. boy. Dengan harga 700 jutaan, Sobat Modif bisa ngerasain performa sport car yang harganya sih biasanya udah pasti di atas 1 miliaran sob. Makanya nih, saya bisa bilang kalau performa dari BYD Seal ini beneran menarik banget buat pecinta kecepatan atau buat yang suka bermain dengan adrenalin. Karena memang sekencang itu sob. Kelebihan berikutnya adalah desain interiornya yang sangat aman di mata saya. Yap, untuk BYD Seal ini sih saya nggak suka ya, karena desainnya menggabungkan kemewahan dengan modernisasi. Nggak kayak dua mobil sebelumnya yang desain interiornya agak-agak. Kalau BYD Seal ini punya desain yang kalem banget dan elegan sob. Masih dengan layar raksasanya yang bisa detail, kali ini desain dashboardnya udah enak dilihat. Joknya sendiri udah menggunakan desain bucket yang menambahkan aura sporty dari mobil ini, tapi juga tetap nyaman untuk diduduki. Sedangkan untuk desain kulit joknya menggunakan pola diamond yang juga membawa nuansa yang lebih elegan. Untuk jok baris keduanya sih motif joknya sama dengan baris pertama ya, tetap elegan. Namun sayangnya menurut saya terlalu flat untuk mobil yang ditargetkan ke kelas premium. Walau ya masih enak-enak aja sih kalau saya duduk di belakang, tapi akan lebih enak kalau joknya sedikit lebih ergonomis agar lebih nampol aja gitu. Untuk bagian atapnya udah menggunakan kaca panoramik yang membentang dari depan sampai ke belakang nih. Walau sayangnya buat nutup atapnya ini mirip dari brand yang ini. Tapi overall sih kalau Sobat Modif coba duduk di dalam bakalan berasa banget nih aura mewahnya. Jadi saran saya sih langsung test drive aja dah. Kelebihan berikutnya datang dari sisi safety-nya sob. Yap, BYD Seal punya tingkat safety bintang 5 untuk Euro NCAP, dimana menurut banyak orang cukup susah buat dapetin bintang 5 di Euro NCAP. Nah, menurut laporan dari Euro NCAP ini, BYD Seal mampu melindungi penumpang dewasa hingga 89%, penumpang anak-anak hingga 87%, pejalan kaki hingga 82%, dan juga untuk safety assist-nya berfungsi dengan baik hingga mencapai 76%. Selain itu, dengan harga 600 sampai dengan 700 jutaan, kelengkapan safety-nya juga gokil banget nih. Untuk airbag-nya sendiri ada 9 sob, 2 di depan, 2 di samping jok depan, 1 di tengah penumpang depan dengan pengemudi, 2 memanjang dari pilar hingga ke belakang, dan 2 airbag lagi yang berada di samping penumpang belakang. Nah, untuk pengunci anaknya aja ada di bagian tombol di pintu pengemudi. Jadi benar-benar safety banget nih buat anak-anak. Bahkan Isofix untuk car seat-nya aja selain ada 2 di belakang, ternyata ada juga nih di jok depannya. Asli sih ini gokil banget. Jadi si baby pun bisa duduk di depan dengan aman nih sekarang. Nah, kalau untuk adas-adasan sih ya nggak usah ditanya lagi, lengkap banget. Sensor parkirnya sendiri ada 4 di belakang dan 2 di depan sob. Untuk lengkapnya bisa langsung baca aja di sini.
Mobil-mobil kekinian baik pabrikan Jepang maupun Cina, Korea, Eropa, Amerika udah mulai ngasih fitur-fitur yang memanjakan penumpangnya ataupun pengemudinya nih sob. Kayak si BYD Seal ini nih, fiturnya bisa dibilang banyak banget. Yang paling sering jadi pembahasan adalah fitur layar entertainmentnya yang gede banget. Apalagi layarnya ini bisa diubah-ubah nih sob posisinya dari landscape jadi vertikal ataupun sebaliknya. Nah, selain layar raksasanya ini, fitur selanjutnya adalah panoramic roof-nya yang segede atapnya itu. Walau harus diakui untuk pemasangan covernya ini beneran bikin ribet, tapi kalau dalam posisi dilepas dan nggak terlalu panas sih cakep dan mewah banget sob. Head-up display juga ada, lalu udah ada kamera 360, udah adaptive cruise control pula, jadi kalau buat nyetir di tol tuh enak banget. Bahkan bisa sampai stop and go loh, jadi kalau macet merayap gitu sobat modif nggak perlu capek gas rem lagi dah. Jok depan udah elektrik juga, baik untuk kursi driver maupun penumpang. Setirnya jelas udah bisa tilt dan teleskopik. Masih ada tombol start stop juga lagi, jadi lebih aman nih buat sobat modif yang baru mau beralih ke mobil listrik. Ada fitur NFC juga nih, jadi sobat modif bisa banget tinggalin kunci mobilnya di rumah dan nyetir cuma pakai kartu NFC yang dikasih dari BYD-nya. Spion tengah juga udah auto dimming, kacanya pun udah auto up down di keempat sisinya. Pokoknya nih ya, masih banyak banget fitur-fitur di BYD Seal ini yang manjain banget. Jadi masih worth to buy lah untuk di harga 600 sampai dengan 700 jutaan. Untuk jarak tempuhnya sih relatif lah sob ya. Tapi menurut saya kalau sesuai dengan klaimnya si BYD sih udah mantep banget sob, karena tadi kan udah saya bahas tuh soal performanya yang keren habis. Nah, kalau menurut klaim dari BYD dengan pengukuran NEDC, BYD Seal varian premium bisa menyentuh jarak 650 km, sedangkan untuk varian performance bisa nyenggol jarak tempuh di 580 km. Sayangnya saya belum sempat melakukan pengetesan konsumsi daya, jadinya saya belum tahu apakah jarak tempuh realnya ini mepet ke klaim atau meleset jauh. Dan sayangnya lagi, saya juga belum sempat cobain kecepatan fast charging DC-nya sob. Ya, kalau berdasarkan klaim dari BYD-nya sih bisa masuk daya sampai dengan 150 kW. Yang mana dengan daya segitu bisa ngecas mobil ini dari 30% ke 80% hanya dalam waktu kurang lebih 26 menitan aja. Nice. Nah, kalau sobat modif yang udah punya BYD Seal atau ada info tambahan mengenai mobil ini, bisa tolong tambahin di kolom komentar di bawah ya. Ya, kalau berdasarkan klaim dari BYD sih ya, menurut saya dengan kecepatan charging segitu dan juga jarak tempuh segitu, rasanya udah cocok banget sih buat dipakai harian ataupun mungkin berlibur ke luar kota yang masih ada SPKLU-nya. Kalau menurut sobat modif, gimana nih? Nah, itulah 5 kelebihan dari BYD Seal yang bikin mobil listrik yang satu ini jadi menarik banget. Ya, emang sih harga nggak bohong lah ya, dimana untuk feel dan looknya jauh lebih premium, jauh lebih mewah, dan juga jauh lebih keren daripada kedua mobil sebelumnya yang udah saya bahas, yaitu BYD Dolphin dan Atto 3. Sayangnya sih mobil ini masih menyimpan sejumlah kekurangan yang agak bikin garuk kepala. Untuk kekurangannya akan saya bahas di video berikutnya sob. So, kalau menurut sobat modif sendiri, BYD Seal ini udah termasuk keren belum sih? Atau malah B aja nih? Coba deh tulis pendapat sobat di kolom komentar ya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.